Gimana Bunda rasanya sekarang anaknya udah jadi penyanyi terkenal loh? Hah? Kamu tuh Gusti kan? Siapa? Kadang kalau misalnya sampai berantem, kadang aku emang nge-delete komennya karena aku nggak mau ada peperangan aja di komen gitu kan. Ngecoba kesurupan tuh kayak gimana sih? Karena aku tuh nggak pernah kesurupan ya, jangan sampai ya. Iya jangan sampai dong, ya, jangan amit-amit dong. ya, Bun. Iya. Jadi ya nyari tahu kesurupan tuh kayak gimana sih, orang kesurupan beneran tuh gimana sih gitu. Welcome to Talkpot Indra Jegel. Gitar ukulele Gusti Demon and Friend. Maafkan guys, kita masih berdua karena Pak Surya masih harus nganterin Masih keluarganya yang sakit sakit. guys. Kita doakan cepat sembuh ya. Bintang tamu kita kali ini luar biasa, independent woman, anjay. Orang yang menurutku karirnya bagus banget, terus sekarang lagi merambah ke dunia acting. Benar. Cil. Sebentar. Sebelum orang datang, tolong AC-nya didinginin dulu. Karena? Kita kedatangan hot mommy. Wah, hot mommy. Hot mommy. Kalau ngomong ini suka sembarangan lu. Ayo, kita undang aja, Bang. Kalau gitu nggak usah datang karena dia lagi demam itu. Oke, ini dia Rachel Peña. Halo. Halo Bunda, apa kabar? Boleh silakan duduk Bunda sama Kak. Kamu angle-nya apa, Kak? Hah? Mana aja? Yaudah. Kamu angle-nya mana? Kiri. Oh, kamu mau di kiri? Loh, nggak apa-apa sini. Kalau misalnya angle kamu kan di situ. Saya bisa request gitu. Aku mana aja aku boleh. Wah, angle ini angle. Angelik ya. Terima kasih banyak. Kalau kakak angle-nya di mana? Wah, Aku sebenarnya kiri, tapi kanan sama-sama jelek. Gimana ya maksudnya? Gak ada ngaruh apa-apa guys. Bang Jagel tuh modal tampang tau. Kak Rachel. Anjay. Gimana Bunda rasanya sekarang anaknya udah jadi penyanyi terkenal loh? Hah? Kamu tuh Gusti kan? Siapa? Gusti itu dipanggil Capa guys. Mirip ya? Kamu Tapi banyak tuh yang mirip, siapa ya? Kak Gusti, terus Kak Ziva juga dibilang kan mirip. Siapa? Capa ya? Kok nggak mirip aku ya? Aku ibu. Oh ya kan ibunya. Tapi si Capa sekarang berapa? Berapa tahun sih? 2? 5. 5. Capa 5. Abang? Abang 7 Bukan tahun. Abang Jagel, abangnya? Iya, Abang Sabiru kan? Iya. Iya. 7 tahun. Abang 7. Bulan depan. Capa dikait-kaitin Gusti, kamu pernah kayak, iya lagi mirip lagi? Ada sih. Ada kemiripan mungkin kayak tengil-tengil gitu ya. Terus lucu banget kalau Gusti nyanyi, sekarang Capa udah gede ya, sekarang Iya. Capa udah nyanyi. Aku sering ditek-tekin. Iya, Capa jago main gitar ya, gitu ya ampun. Iya, iya. Semoga jadi penyanyi juga. Tapi Rachel Peña, aku ngikutin banget kan Rachel Peña itu dari influencer sampai akhirnya yang terakhir tuh kamu main film ini, Slipknot. Slipknot. Tipko ya. keren banget. Keren banget Kamu itu. pernah nonton? Nonton. Itu film pertama kamu? Siapa? Pertama, iya. Itu film pertama? Pertama. Tapi udah begitu actingnya ya? Aktingnya bagus banget ya, Bang? Sebelumnya, kan kamu masuk nominasi kan? Iya. Iya kan? Sebelumnya nggak pernah main film sama sekali? Belum. Berarti dari influencer yang itu langsung main film gitu? Iya. Keren. Oh, jago Itu banget. mimpi kamu kan, Kak, main film? Apa bukan? Apa aku soto ya? Sorry. Ya, atau gini deh, kenapa akhirnya mau ambil tawaran sebagai pemain film? Sebenarnya dari dulu tuh gak ada mental gitu loh untuk main film. Karena sebenarnya dulu awalnya sebelum jadi influencer tuh gak begitu bisa ngobrol depan kamera, depan banyak orang gitu, kru-kru gitu. Oh, introvert. Lumayan. Nah pas, kan kalau misalnya konten kreator kan yang videoin kan orang kita, lain. orang yang udah sering Iya, sama iya. kita gitu. Jadi lebih luwes lah. Jadi nggak punya mental buat main film, cuman kayak masa sih kalau misalnya ada kesempatan nggak diambil gitu. Nah akhirnya nyoba casting.
casting. Oh, casting. Tapi castingnya by call dong, maksudnya di telepon untuk ayo coba karakter ini gitu kan? Iya sih. Oh iya. Cuma tetap casting. Iya. Tapi menurut aku suaranya Bunda tuh lucu banget, cocok jadi pengisi suara. Hah? Ya aku pengen banget tapi dari dulu. Jadi Lucu tahu suaranya Bunda. Daber. Daber. Ya Daber kan namanya bukan sih? Iya bener Daber. kan? Tapi bukan daber yang sembarangan gitu, Bang. Maksudnya daber sembarangan tuh apa? Itu yang apa? Yang nggak sesuai sama mulutnya gitu loh. Itu apa itu? Peluk cup, Iya, kayak peluk cup. Iya. Tapi jujur ya, maksudnya aku kan nggak pernah hidup sebagai influencer segede Rachel V-nya gitu. Kadang-kadang aku juga penasaran. Kan Rachel V-nya tuh, ya maksudnya fansnya banyak, hatersnya juga banyak. Itu kayak apa ya, Bun? Mas untuk menghandle itu semua, untuk nggak kayak kepikiran. Sementara kalau aku kan maksudnya dapat hate comment aja, dapat apa tuh lumayan kadang-kadang Iya, terbuai, kena kadang-kadang mental. gimana. Kalau Bunda gimana sih Bun untuk ngehandle hal itu gitu? Ya pas dulu awal-awal pasti ada perasaan gak enak ya. Iya. Apalagi kadang-kadang kalau misalnya kalau omongannya nggak bener sakit hati, kalau omongannya bener lebih sakit hati lagi gitu. Cuman semakin lama aku lebih ngelihat ke blessingnya sih. Soalnya dengan orang-orang kenal aku tuh jadi banyak banget peluang, banyak banget bisnis yang bisa aku kembangin. Dan aku tuh bisa ada di titik ini sekarang ya karena orang-orang tuh kenal aku. Dan semua pekerjaan itu kan pasti ada minusnya. Ada resikonya. Ada resikonya ya, dan menurut aku resikonya itu masih biasa aja lah dibanding blessing yang aku dapat gitu. Oke, ambil sesuatu yang baiknya ya, yang disyukurinnya ya gitu ya. Tapi Bunda masih ini nggak suka kepikiran nggak kalau misalnya ada yang kayak hate comment gitu, orangnya nyebelin di blok gitu, misalnya. Kadang kalau misalnya sampai berantem, kadang aku emang nge-delete komennya karena aku nggak mau ada peperangan aja di komen gitu kan. Karena kan yang komen tuh jadi yang nggak suka sama yang suka gitu. Terus berantem udah makin parah gitu. Kalau itu sih aku kalau balasnya sekarang cuma bercanda aja. Tapi yang bikin sakit hati tuh biasanya malah orang-orang yang punya platformnya juga lumayan gede. Kayak ada kadang-kadang aduh sakit juga ya gitu. Tapi bisa aku diem aja sih. Cenderung ya udahlah ya, resiko gitu ya. Tapi Bun jujur ya, maksudnya kalau aku pribadi miss gitu sama perjalanannya Iya, Bunda keren gitu. banget ya Bunda, udah lama Maksudnya, banget loh. Gini, kita kan hidup tuh sekarang banyak banget influencer kan. Yang influencer banyak yang terus tiba-tiba ya udah hilang aja gitu. Ya. Bentar terus hilang. Nah, Bunda tuh bisa nge-maintain punya bisnis, punya menjalanin akhirnya berkehidupan gitu sama apa yang kamu bangun. Itu sense itu dari mana, Bun? Maksudnya kamu belajar kah atau ya memang pintar aja manfaatin peluang? Bener sih manfaatin peluang karena pas awal-awal aku kan berasa nih ada orang yang kenal, kalau di jalan tuh ada yang manggil kayak gitu-gitu kan. Ya berasa lah kalau oh ternyata gue ini dikenal gitu. Itu tuh aku udah dari situ tuh aku langsung jadiin apa aja bisnis gitu. Iya. Karena sebelum jadi influencer pun sebenarnya aku tuh suka jualan, suka dagang. Jadi Jualan KitKat nggak sih dulu? iya bener jualan KitKat. Jual KitKat. Bunda Indomaret, punya Indomaret. Dulu tuh KitKat yang rasa-rasa lain kayak green tea gitu-gitu nggak ada di Indo. Terus aku beli lewat platform apa gitu, terus aku jualin lagi lewat kayak reseller lah gitu. Tapi emang ada kayak ini sense of bisnisnya. kenceng berarti Dari ya. kecil suka bisnis kan. Iya. Jadi kayak selagi masih dikenal orang, ya udah deh kita bikin bisnis Iya. supaya bisa hidup mewah. Tapi pun gini, kalau aku mikirnya ya, ketika semakin kita banyak dikenal orang, gerak-geriknya kan pasti kepantau kan. Kayak kita ini udah punya orang banyak aja gitu. Pernah ngerasa insecure nggak? Ada tuh pernah ngerasa momen kayak, duh capek juga ya ternyata dikenal orang banyak nih gitu. Iya. Apa-apa jadi susah gitu. Ada gitu-gitu nggak sih? Ada tapi nggak banget sih, karena aku tuh bener-bener ngerasa kalau aku yang sebelum aku dikenal tuh aku merasa hidup aku secara ekonomi ya itu nggak nyaman lah. Oke. Sampai sekarang kan aku nyaman banget nih. Ya. Dan itu semua tuh nggak akan tercapai kalau aku nggak dikenal sama orang gitu. Jadi aku bisa aku lagi jalan di tengah jalan, kalau misalnya ada yang kayak manggil atau minta foto, itu tuh aku merasa ini berkat lo semua kok. Jadi semuanya lah. Jadi aku bener-bener ngerasa ini bukan sesuatu hal yang buruk banget, walaupun ada pasti kayak gosip-gosip gak enak atau kadang ada
skrip-skrip di luar dari kehidupan ini gitu kan. Yang mana tidak kita rencanakan sebenarnya ya. Tapi kalau misal kan Bunda kayak public figure kan, masih ada yang nggak mau di-share ke publik gitu gak? Atau kayak ya udahlah terserah lah. Ya ada sih pastinya, maksudnya semakin gede platform aku kan berarti semakin suara aku tuh semakin didengar gitu. Kalau aku melakukan suatu hal yang misalnya kayak ribut gitu, itu pasti sekarang aja tuh kalau aku mau review jelek restoran tuh udah nggak pernah gitu. Kenapa? Walaupun kadang tuh pengen ya, apalagi kalau misalnya restorannya misalnya entah ada sesuatu apa Parah gitu. banget Ya parah misalnya. banget gitu. Karena waktu itu aku pernah review salah satu hotel yang emang servisnya tuh jelek banget deh. Jelek banget. Dan udah nggak bisa diselamatkan lagi lewat obrolan. Terus aku ngomongin di sosial media. Dan sampai akhirnya tuh hotel mau dijual gitu. Jadi aku jadi, aduh. Iya gitu. Powerful gitu ya. Ada guilty-nya juga ya. Kayak, aduh, ya emang nyebelin sih, cuman aduh, keparahan kali ya gitu. Ya. Jadi lebih banyak belajarnya ya, Bun ya. Makin kesini tuh makin tahu menghadapi apa yang di depan, gitu-gitu cara menyikapinya ya. Stress release seorang Rachel P-nya apa? Yang kita tahu kan mungkin Bunda ya mungkin jalan-jalan kali ya. Iya pasti jalan-jalan sih, jalan-jalan ke tempat-tempat baru. Keluar negeri kan? Iya, aku tuh punya cita-cita keliling dunia. Jadi itu salah satu stress relief aku sama. Udah lumayan tercapai kan keliling dunianya? Belum lah. Yang paling Bunda mau deh negara yang belum tercapai. Ke Kenya, Jamaika. Kayaknya pernah. Hah, kayaknya pernah. Wah, pernah ternyata guys. Padahal aku bercanda doang tadi, ternyata pernah dia. Yang pengen banget tapi belum. Pengen banget tapi belum. Mungkin Iceland kali ya. Iceland. Ya. Pernah datengin satu tempat yang kayaknya bagus banget tapi sampai sana malah aduh kok begini gitu. Kurang ternyata. Apa, Bun? Aku manggilnya Bun-Bun aja kayak Sabiru aku ya. Kalau mirip kok. Manggilnya apa? Rachel. Ya, gitu. Bun nggak apa-apa. Bun nggak apa-apa ya? Bun. Aku sering panggil Bun gitu. Boleh kali gope, Bun? Minta duit. Kayak Sabiru minta duit. Negara mana? Yang nggak sesuai ekspektasi lah gitu ya. Mungkin nggak sesuai ekspektasi ya, cuman kayak kalau mau balik lagi mikir gitu kali ya. Ya, gitu kali ya. Mungkin UK aja. Oh, UK ya sih banyak yang bilang lumayan. Kenapa kotor ya? Bukan, karena terlalu sibuk aja. Orang-orangnya terlalu sibuk. Sibuk banget orang-orang sana tuh kayak ngurusin orang, ih begitu. Enggak kayak gitu maksudnya. Nah itu. Iya. Ya terlalu sibuk ya, terlalu tidak slow ya. Iya kayak jalannya tuh cepet-cepet banget, terus kayak Hektik. Hektik ya, pasti cepet banget. Hektik Padahal banget mau terus liburan. banyak ini juga. Berarti selain jalan-jalan, apa lagi? jalan-jalan nongkrong Masak nggak sama sih? teman-teman. Masak tuh sebenarnya nggak stress relief sih, karena malah stres. Terus bekalnya Sabiru, bekalnya siapa gemoy-gemoy. bagus-bagus Nah ya banget. itu sebenarnya nambah stres sebenarnya. Jadi bingung ya besok mau apa lagi nih Iya gitu. kayak aduh apalagi Yang dimakan nggak estetik. ya? Awas aja nggak dimakan, awas aja kotak makanan nggak dibawa pulang. Smigel. Aku baru tahu kotak makan anak tuh mahal-mahal ternyata guys. Iya, dulu kan Tupperware bang, sekarang Smiggle. Smigel dan untuk anak-anak lagi aku yang stres. Dulu tuh pakai rantang, aku sekolah pakai rantang. Kayak Bang Mandra waktu mau ziarah. Ini beneran. Enggak lah bercanda lah Bun. Ya. Kenapa dia nanya beneran sih guys? Soalnya kayak Gitu ya. Mungkin ya. Kayak mungkin bawa bingung aja rantang. taruhnya di mana gitu kalau Enggak tapi ini kalau aku malah makin into kamu sama acting ya. Ini malah film lagi. Ini film keberapa berarti? Ini film apa judulnya? Hutang Nyawa. Film adaptasi dari salah satu treat horror viral bercerita tentang apa? cerita itu tentang ada salah satu karakter namanya Erwina. Nah si Erwina ini kayak nggak dianggap lah sama keluarganya dan dia punya anak. Oke. Nah bapak aku, Hah? Erwin. Beda, bapakmu Erwin doang. Ya terus. Terus abis itu anak ini kena musibah dan dia tuh lagi nyari cara supaya bisa survive untuk nyembuhin anaknya dan dia disuruh sama orang tuanya untuk kerja di suatu pabrik. Nah pas dia kerja di satu pabrik ini dia ngerasa dapet teror lah di situ. Teror gaib. Ya bisa dibilang gitu. Wow. Ini film keberapa berarti Bun? Baru kedua.
kedua. Ini film kedua after Sleep Call dong. Kalau Sleep Call kan kita bilang supporting ya. Ini pemeran utama dong. Enggak sama supporting juga. Proses syutingnya berapa lama? 28 hari kayaknya. Kamu ikut semuanya? Enggak, bukan pemeran utama. Oke. Ya mungkin aku ikut kayak 14 hari lah. Kenapa ngambil horor? Ini kan ditawarin horor, kenapa diambil, Bun? Karena kan yang pertama itu peran aku tuh apa ya, aku nggak begitu banyak eksplor kan, karena emang scene juga nggak terlalu banyak. Karena kan kehidupan hari-hari itu juga kan, Iya. ibu-ibu nelponin nagih utang kan. Mungkin banyak teman-teman mana utang lo gitu kali ya. Nah yang ini? Kalau yang ini tuh karena aku pengen tahu, aku pengen eksplor lagi di horor karena aku pertama kali juga pakai sling, pertama kali ngecoba kesurupan tuh kayak gimana sih? Karena aku tuh nggak pernah kesurupan ya, jangan sampai ya. Iya jangan dong, jangan dong. Iya. Jadi ya nyari tahu kesurupan tuh kayak gimana sih, orang kesurupan beneran tuh gimana sih gitu. Jadi lebih banyak eksplor di sini juga dan menantang diri sendiri lah. Ada prostetik kan? Ada. Keren loh Bun, yang film kedua langsung ini banget. Capek nggak? Horor sih biasanya horor lebih capek kan? Iya. Callingan kebalik gitu-gitu Iya. kan? Karena kan syutingnya malam ya. Iya. Menyenangkan sih walaupun capek tapi. Tapi pun kalau misalnya film horor kan kadang-kadang butuh banget ekspresi kan? Maksudnya ya ketakutan lah, ya khawatir lah, ya panik lah. Ada ininya nggak Bun? Ada kayak kelasnya dulu untuk ngelatih gitu, acting coach gitu-gitu? Ada sih, ada workshopnya juga kayak sekitar seminggu gitu di kantor Visinema. Oke. Di situ emang pas pertama aku reading juga kan kalau Kak Kia itu kan kayak filmnya horor semua. Yeah. Aku bilang sih dia ratu horor ya. Itu aku sampai bilang kayak Kak tolong dibantu ya aku ya, kan baru nih di sini. Kasih tahu aku harus kalau ada yang jelek tuh kasih tahu harus gimana kayak gitu-gitu. Ya untungnya sih orang-orang di dalam pembuatan film ini benar-benar baik banget sih. Menyenangkan ya, semuanya kolektif untuk film yang baik ya. Dan aku 2 film, yang pertama Sleep Call dan ini tuh aku nggak ngerasain nggak enakan di membuat film sih. Produksinya Selain capek masih lancar-lancar aja semuanya dan syuting sehat juga. Ya. Kayaknya kalau misalnya Buna mau panjang gitu, kayaknya harus ngerasain satu produksinya yang nggak enak deh. Iya, biar tahu rasanya nggak enak gitu. Tapi emang aku pas pertama main film tuh udah deg-degan karena kan ada cerita-cerita dari teman-teman aku yang udah aktor dari lama kan. Gini-gini, jadi aku udah kayak mempersiapkan diri banget. Aduh, kalau apapun yang terjadi nih siap gitu. Siap, mau dimarahin sutradara, mau apa, diteriakin kru lighting atau apa. Aku harus kuat menjalaninya. Tapi ternyata itu nggak terjadi, alhamdulillah. Kita baik-baik orangnya. Oke, berarti kamu nih beres Sleep Call, ada Hutang Nyawa. Hutang Nyawa tayang kapan? 12 Desember. 12 Desember Hutang Nyawa guys, di seluruh bioskop di Indonesia. Masih nagih nggak? Kan udah beres. Udah nonton hasilnya belum? Belum. Nanti premier ya, Iya. biar excited. Makin nagih nggak? Suka sih, suka main film. Jadi seneng ya? Senang. Ada ambis nggak pengen main film apa gitu? Ya pengen peran yang kayak apa gitu? Pengen romantis, apa komedi? Ya komedi. Ya kalau bisa sih pengen nyoba semua kecuali action ya, karena kalau action kayak nggak bisa deh. Bisa Belum aja. tentu, kan ada workshopnya juga. Iya tapi kayak Lebih capek gitu ya? iya kayaknya ya. Iya. Tapi ya pengen sih nyoba main film yang lain-lain lagi. Semoga ada yang jodoh lah. Amin. Sama kakak. Amin, semoga. Sama kamu juga. Semoga. Sama Abang. Iya, semoga. Nanti aku bikin. Ayo kita berdua lah Bang. Bikin film namanya Bocil Kematian. Nanti kita bikin. Terima kasih Kakak Rachel Benya ya. Sehat-sehat, lancar-lancar. Sukses untuk Hutang Nyawa tanggal 12 Desember di seluruh bioskop di Indonesia. Sukses untuk apapun, sehat-sehat ya Buna. Sampai ketemu lagi di Topot. Bye.